Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil audit SDM kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dela Adelia. Perkenalkan, nama saya Utami Rosa Wardani. Di sini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Siti Raja. Baik, langsung saja kami jelaskan hasil audit manajemen SDM program rekrutmen pada CV Garuda Mas Motor Binjai. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, vision dan mission CV Garuda Mas Motor Binjai. CV Garuda Mas Motor Binjai merupakan dealer resmi motor Honda Kota Binjai yang didirikan pada tanggal 11 November 2007. Dealer terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 92 km 21 Binjai Timur, Tanah Tinggi. Melalui dealer ini, Honda menawarkan produk-produk motor terbaru mulai dari motor bebek Honda seperti Honda Supra Fit dan Supra X, motor matic seperti Honda Beat, Vario dan PCX, hingga motor besar seperti Honda Mega Pro dan CBR 250. Dealer motor ini menawarkan dan jual motor Honda Kota Binjai dengan harga terjangkau. Bahkan terdapat diskon pembelian, potongan harga, promo Honda, dan bonus lain dari setiap pembelian. Vision dari CV Garuda Mas Motor Binjai: menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda dan layanan satu hati. Mission: yang pertama, memberikan layanan yang terbaik sehingga dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan. Yang kedua, membangun tim serta jaringan yang kompeten dan bersemangat. Yang ketiga, membangun budaya improvement. Dan yang keempat, memperkuat teknologi informasi untuk menopang operasional yang handal. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan temuan bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian kondisi. Yang pertama, perusahaan belum memiliki standar operating procedure atau SOP secara tertulis yang mengatur program rekrutmen karyawan. Selanjutnya, dalam rekrutmen karyawan diadakan tidak konsisten, terkadang secara tertutup, terkadang secara terbuka, dan hanya dikomendasikan bagi orang dalam saja. Kriteria yang dicantumkan dalam informasi lowongan pekerjaan tidak detail dan masih sangat umum, sehingga pelamar yang masuk banyak dari kalangan yang tidak sesuai job desk yang diberikan. Selanjutnya, ditemukan bahwa perusahaan memiliki kebijakan tertutup terkait perencanaan rekrutmen karyawan. Kebijakan ini hanya digunakan ketika manajer mendapat rekomendasi calon. Selanjutnya itu ada kriteria. Terdapat standar operating procedure (SOP) secara tertulis dan sah sebagai acuan untuk mengatur secara tegas prosedur pengadaan sumber daya manusia, yaitu kegiatan rekrutmen karyawan sehingga program yang dijalankan tegas dan terarah. Selanjutnya itu rekrutmen karyawan diadakan secara terbuka agar dapat membuka kesempatan bagi para calon pelamar untuk mendaftar sehingga dapat memenuhi persyaratan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kriteria yang dicantumkan dalam informasi lowongan pekerjaan ditulis secara rinci, spesifik, dan jelas agar memudahkan perusahaan memilih calon pelamar. Selanjutnya, menetapkan kebijakan peraturan tentang kaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya yaitu ada penyebab. Pembuatan standar operating procedure atau SOP secara tertulis dianggap belum diperlukan perusahaan karena proses pengadaan sumber daya manusia masih sangat sederhana, sehingga prosedur lisan sudah dianggap cukup. Selanjutnya, rekrutmen karyawan diadakan secara tertutup, tidak terbuka, karena cara ini dianggap lebih cepat untuk mendapatkan calon karyawan. Selanjutnya, kriteria yang ditulis dalam informasi lowongan pekerjaan masih sangat umum dan tidak detail. Tidak dijelaskan bagian atau divisi yang dibutuhkan perusahaan dan tidak menjelaskan kriteria pelamar yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan. Manajer hanya mengandalkan media sosial, Facebook sebagai acuannya. Selanjutnya itu ada akibat. Yang pertama,
Manajer merangkap berbagai tugas dalam proses rekrutmen karyawan karena tidak memiliki prosedur yang jelas pada proses ini. Selanjutnya, banyak pelamar hasil dari rekomendasi karyawan tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini memberikan dampak perputaran karyawan yang sangat tinggi. Banyak pelamar yang mendaftar namun tidak sesuai dengan kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan pada bagian yang dibutuhkan. Media yang digunakan kurang variatif karena media yang digunakan untuk publikasi hanya satu media saja, sehingga memakan banyak waktu dalam mencari pelamar. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan untuk menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan rekrutmen yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses rekrutmen dan tidak adanya karyawan yang bertanggung jawab atas program tersebut. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi di atas, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat kita ambil di manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.